Hello class 9, how are you today? Hope you have a good condition and hope you enjoy our lesson. So today, before we start our lesson, Miss mau ingatkan kalian about conversation. So today, repeat after me 5 adjective, 5 kata sifat. The first is strong. Strong itu kuat. Second is lemah. Lemah itu weak. Third is berani. Berani itu brave. Fourth is bosan. Bosan itu bored. Kelima, lelah. Lelah itu tired. Strong, kuat. Weak, lemah. Bosan, bored. Lelah, tired, and berani, brave. So, lakukan berulang-ulang di rumah kalian untuk kalian lebih paham dan semakin banyak kosakata bahasa Inggris yang akan kalian pahami. Nah, so let we start our lesson. Silakan fokus ya dan dengarkan baik-baik penjelasan Miss Riris. Nah, judul besar kita hari ini adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, jadi today kita hanya fokus mengenai perubahan sosial budaya itu. Nah, jadi nanti kita akan belajar dan kalian bisa mendefinisikan atau menjelaskan apa itu perubahan sosial budaya. Oke? Nah, mari saksikan, perhatikan baik-baik mengenai gambar berikut. Nah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Tarian ya, ada yang menari, ada yang menonton. Dan ini tarian dari salah satu wilayah di Indonesia, yaitu dari Bali, tempat wisata Bali ya. Ini namanya tari kecak gitu. Jadi apa hubungannya dengan perubahan sosial budaya? Awalnya ini adalah tarian budaya khusus orang Bali gitu, hanya mereka yang tahu dengan tradisi-tradisi mereka. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan adanya perubahan sosial budaya, tarian ini tadi menjadi salah satu daya tarik para wisatawan untuk datang ke Bali gitu. Jadi budaya sekarang berkolaborasi bekerjasama dengan daerah wisata. Jadi daerah-daerah wisata di Indonesia menampilkan budaya-budaya asli daerahnya. Jadi ini juga akan menambah pemasukan bagi daerah tersebut atau terutama bagi Indonesia gitu. Nah, jadi apa itu perubahan sosial, Miss? Perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Termasuk apa? Termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu menurut Selo Sumarjan. Nah, yang berikutnya, menurut Kuncharaningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, atau penambahan dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan tersebut. Jadi namanya perubahan berarti kan tidak tetap ya, ada yang berubah, bisa bergeser, berkurang, bertambah, atau berkembang gitu. Apa yang berkembang? Unsur-unsur dalam budaya itu. Nah, jadi perubahan kebudayaan itu juga meliputi aspek yang mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi atau agama. Jadi perubahan sosial, perubahan budaya itu yang berubah itu apa Miss gitu ya. Jadi yang berubah itu peralatan dan perlengkapan hidup gitu ya. Jadi dulunya kita pakai kerbau untuk membajak sawah, sekarang kita udah pakai traktor. Dulu kita pakai tenaga manusia untuk mengerjakan sesuatu, sekarang kita udah pakai tenaga mesin gitu. Mata pencarian dulu kebanyakan bertani, nelayan, yang berhubungan dengan alam, sekarang sudah beralih profesi bahkan ke jasa gitu. Udah banyak orang sekarang profesinya berhubungan di bidang jasa, bahkan bisnis gitu ya. Terus sistem kemasyarakatan juga, bahasa juga, kesenian. Jadi ada yang berubah, ada yang bertambah, berkurang, atau bergeser, atau berkembang. Nah, jadi ada 3 faktor utama dalam perubahan budaya, yaitu inovasi,
discovery, dan invention. Apa itu inovasi, Miss? Inovasi itu adalah ide atau gagasan-gagasan yang baru. Jadi kita sebagai generasi muda, kita itu dituntut untuk berinovasi, memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru, supaya kita semakin berkembang. Nah, setelah inovasi ada lagi namanya discovery. Discovery itu berarti penemuan-penemuan baru. Nah, tadi pertama ide, gagasan, dilanjutkan dengan penemuan baru. Nah, penemuan baru di discovery ini dulunya dia ada tapi belum dikenal sama orang-orang, masyarakat. Jadi ditemukan gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke invention. Invention itu penemuan baru yang benar-benar baru, dari dulu belum ada. Dan ini setelah ditemukan, disahkan, dan ini menjadi penemuan-penemuan budaya. Gitu. Itu mengenai 3 faktor utama dalam perubahan budaya, ada inovasi, discovery, invention. Nah, perubahan sosial budaya menurut Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. So, oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial dan budaya. Karena ini memang tidak bisa dipisah. Kalau budaya berubah, berarti sosial juga berubah. Kalau sosial berubah, berarti budaya juga pasti akan berubah. Gitu. Jadi digabungkan menjadi perubahan sosial budaya. Nah, jadi di perubahan sosial budaya ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Every day, every time kita tuh selalu berkembang. Sampai kita mati, baru kita sendiri berhenti. Nah, tapi setelah kita mati pun, orang yang di luar kita, generasi gitu ya, atau sebaya, itu pasti akan tetap berkembang. Yang kedua, karakteristiknya adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti juga pada perubahan lembaga-lembaga lainnya. Jadi, apa yang terjadi di masyarakat ini saling berkaitan. Satu berubah, otomatis akan mempengaruhi yang lain, akan berubah juga. Gitu. Nah, yang ketiga, perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Gitu. Contohnya karena sekarang corona, pandemik COVID-19 ya, itu kan termasuk perubahan yang cepat, dan memang benar-benar terjadi beberapa kekacauan, terkhusus dalam dunia pendidikan kita sekarang ini, dan banyak hal gitu ya. Yang keempat, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Jadi perubahan ini tidak terbatasi, tidak terbendung. Jadi semua aspek akan dipengaruhi. Tidak hanya kebendaan, materi, dan tidak hanya spiritual, tapi kedua-duanya akan dipengaruhi. Oke, jadi thank you for your attention. See you next lesson. Sampai di sini materi kita hari ini, dan kerjakan tugas kalian. Jangan lupa. Jadi ini nomor 2 ini, apa yang dimaksud dengan inovasi dan discovery? Maaf ya, agak tertutup. Inovasi dan discovery. Jelaskan maksudnya. Kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris, dan semangat mengerjakan. God bless you. Bye-bye.